Selamat siang sahabat, kembali bersama dengan saya Billy. Kali ini kembali juga dalam program Jatim News Today ya. Akan tetapi untuk saat ini kita kembali ke edisi penanganan COVID-19 di regional Jawa Timur. Sahabat, untuk saat ini kita diserahkan serentak juga. Selain bersama dengan Suara Sidoarjo, ada RGR FM Tulungagung, Realita Pamekasan, Persada Kabupaten Blitar, Suara Gresik, Mardika, Kota Blitar, kemudian Suara Madiun dan LPPL Malopati Bojonegoro. Ada Suara Gresik juga dan juga Pradia Suara Tuban yang terangkum dalam Breaking News Update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama kita bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Maksimalkan penanganan dan menegakkan hukum di tengah pandemi, Kapolresta Sidoarjo terima Indonesia Awards 2020. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri. Silakan dengan laporannya. Iya baik, terima kasih Billy dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Meski di tengah pandemi COVID-19, upaya penanganan dan penegakan hukum guna menciptakan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif harus tetap jalan, termasuk dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Kerja keras Polresta Sidoarjo dan jajarannya di bawah pimpinan Kombes Pol Sumarji terus berupaya melakukannya demi keselamatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana pedoman Salus Populi Suprema Lex Esto, yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dari situlah apresiasi bergengsi untuk tokoh-tokoh inspiratif bangsa dalam ajang Indonesia Award 2020 dengan kategori apresiasi penegakan hukum di masa pandemi diberikan oleh E-News MNC Group kepada Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo Rabu malam kemarin di Jakarta. Sebagaimana juga telah diketahui, Polresta Sidoarjo dalam menghadapi wabah pandemi ini mampu memberikan data secara real-time perkembangan COVID-19 dengan melakukan inovasi pendirian posko digital COVID-19. Keberadaan posko tersebut menjadi referensi progres keberhasilan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja anggota kepolisian dalam hal pelayanan publik adalah memberikan penghargaan kepada anggotanya di masa pandemi yang bekerja sama untuk menangani COVID-19. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Billy. Baik, terima kasih Karin atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Andriani dari RGR FM Tulungagung. Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata Kabupaten Tulungagung dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Andriani, silakan dengan laporannya. Baik, Andriani, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang Mas Billy. Dengan semakin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Tulungagung yang terbukti dengan semakin meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung, Dinas Kabupaten dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata. Hal ini dipandang perlu untuk melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan. Deres Marioto Birowo MM selaku Bupati Kabupaten Tulungagung menyampaikan, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi objek wisata yang banyak dan beragam. Sesuai dengan kondisi alam dan karakteristik yang ada, diantaranya daya tarik wisata alam, wisatawan budaya maupun wisata buatan. Dengan banyaknya destinasi wisata yang ada, diperlukan adanya terobosan dalam meningkatkan daya tarik objek wisata. Penataan destinasi pariwisata perlu diperhatikan agar menjadi nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi. Diharapkan melalui kegiatan ini akan menjadi terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme masyarakat sekitar destinasi wisata serta pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah juga selalu berpesan dan mengingatkan dalam kegiatan sehari-hari untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana yang mendukung protokol kesehatan, selalu memakai masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Karena untuk itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menjadikan disiplin sebagai vaksin. Perlu kita ketahui bersama, saat ini di Kabupaten Tulungagung masih ada penambahan 2 orang kasus baru COVID-19 yang menjadikan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tulungagung saat ini menjadi sejumlah 407 orang. Tingkat kesembuhan terjadi penurunan pada Kamis 8 Oktober 2020 menjadi 91,6%.
Demikian saya Andri dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Pamekasan kembali. Kali ini bersama dengan Dea Maudi dari Realita FM Pamekasan. 6 orang positif COVID-19 sembuh di Kabupaten Pamekasan. Semuanya berasal dari Kecamatan Pademau. Selengkapnya bersama dengan Dea Maudi. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Billy. Terdapat tambahan pasien COVID-19 sembuh sebanyak 6 orang, dan semuanya berasal dari Kecamatan Pademau, sehingga tersisa 11 orang pasien COVID-19 yang sedang dirawat, dengan total pasien sembuh sebanyak 299 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis, 6 orang pasien COVID-19 yang sembuh semuanya berasal dari Kecamatan Pademau, dan berjenis kelamin laki-laki, di antaranya inisial M usia 27 tahun, inisial B usia 23 tahun, inisial N usia 23 tahun, inisial I usia 29 tahun, inisial M usia 48 tahun, dan inisial M usia 26 tahun. Per tanggal 7 Oktober 2020, tidak ada tambahan pasien positif COVID-19, dan masih tetap 6 kecamatan yang berstatus zona orange di Kabupaten Pamekasan. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 904 orang, di antaranya sedang dalam pengawasan 29 orang, selesai pengawasan 820 orang, dan meninggal dunia 55 orang. Sedangkan dari sebanyak 341 orang positif COVID-19 dan 31 orang lainnya meninggal dunia. Demikian, saya Dea Maudi, Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Dea Maudi atas laporannya. Dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar ya. Ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan, Suluk Tarekat jadi klaster baru. Kementerian Agama Blitar himbau. Kementerian Agama Blitar himbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Silahkan dengan laporannya. Ya baik, Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar merilis munculnya klaster Suluk Tarekat. Ada tambahan 8 santri positif COVID-19 sehingga klaster Suluk ini terdapat 15 pasien. Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnaisi mengatakan 8 pasien tambahan ini merupakan orang yang kontak erat dengan pasien sebelumnya. Dan sebanyak 42 hasil tracing telah dilakukan rapid test, 12 diantaranya menunjukkan hasil reaktif. Aktivitas Suluk Tarekat Naksabandia ini dilakukan di Ponpes Mantenan Udanawu pada bulan-bulan tertentu, dan Suluk ini dilaksanakan selama sekitar 1 bulan dengan peserta yang datang dari berbagai wilayah. Sementara itu, Humas Kemenak Kabupaten Blitar, Jamil Mas Hadi mengaku prihatin dengan hal ini. Suluk Tarekat menurutnya adalah ibadah dalam proses mengolah batin. Dalam masa pandemi seperti sekarang, ia menghimbau ibadah sebaiknya menghindari wabah yang mengancam kesehatan dan keselamatan jasmani. Sekedar diketahui, Kabupaten Blitar masih masuk dalam zona orange COVID-19. Jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 616 kasus. Dari angka itu tercatat 536 orang sembuh dengan dominasi orang tanpa gejala atau asimptomatik, sementara pasien meninggal dunia berjumlah 46 orang. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Risma Erina. Selanjutnya kita ke Gresik ya. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik kali ini mengabarkan, untuk meningkatkan ekonomi saat pandemi COVID-19, Semen Indonesia gelar training kewirausahaan. Selengkapnya bersama dengan Putri Rizkiana. Silakan dengan laporannya. Wirausahaan, siswa SMA atau SMK dan dana hibah kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. General Manager of Corporate Social Responsibility Semen Indonesia, Edi Saraya mengatakan kerjasama ini untuk meningkatkan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan melalui terciptanya entrepreneur muda juga UMKM. Lebih lanjut, Edi mengatakan kerjasama dengan perguruan tinggi
Unggi Universitas Muhammadiyah Gresik ini sudah diawali sejak November 2019. Saat itu mengadakan training kewirausahaan siswa SMA atau SMK dan mahasiswa yang mengikuti seleksi Building Gresik Young Entrepreneur. Acara ini diharapkan menumbuhkan minat dan melatih kreativitas siswa-siswi serta mahasiswa untuk berwirausaha dengan membekali pengetahuan tentang merintis usaha, sharing pengetahuan dan pinjaman modal. Untuk menjaga agar program tersebut terus berkelanjutan, maka sebagai bentuk kepedulian perusahaan melalui program SIG Mandiri dan Sehat memberikan bantuan modal untuk membantu calon entrepreneur tersebut. Support dari Semen Indonesia bagi koperasi ini bisa menjadi pendorong kemandirian anggota dalam mengembangkan usahanya, khususnya bagi mahasiswa, alumni UMG dan masyarakat umum, supaya di pandemi COVID-19 mereka dapat meningkatkan perekonomian. Informasi tambahan mengenai update COVID-19 Kabupaten Gresik per hari Rabu 7 Oktober 2020, total kesembuhan mencapai angka 2.921. Adanya penambahan 19 orang yang dinyatakan sembuh per hari Rabu 7 Oktober 2020. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri Rizkian atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kota Blitar ya. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan meski sudah zona kuning COVID-19, PJS Wali Kota Blitar mengaku tidak ingin gegabah melonggarkan kegiatan berbasis perkumpulan orang. Selengkapnya bersama dengan Kirana Nisa. Silakan dengan laporannya. Status penyebaran COVID-19 di Kota Blitar terus menunjukkan grafik penurunan dari zona orange per Selasa malam 6 Oktober 2020 menjadi zona kuning. Jumadi PJS Wali Kota Blitar mengatakan, meski zonasi COVID-19 berubah kuning, namun pihaknya tidak ingin gegabah melonggarkan beberapa aktivitas publik dari berbagai sektor. Misalnya di sektor pendidikan, perdagangan, dan perindustrian serta sektor transportasi. Jumadi menegaskan masih akan berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 untuk menentukan sektor apa saja yang dilonggarkan setelah zona kuning. Misalnya di sektor pendidikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Blitar. Apakah persentase peserta kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka ditambah setelah masuk zona kuning? Mengingat saat zona orange, persentase peserta KBM tatap muka di sekolah hanya dibatasi maksimal 25%. Jumadi menegaskan pihaknya akan tetap hati-hati melonggarkan kegiatan yang berbasis perkumpulan orang. Pihaknya akan berupaya agar kegiatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya terdapat beberapa kegiatan yang telah diuji coba, misalnya pertunjukan seni. Tadi malam saya ke Dewan Kesenian, ada pagelaran jaranan yang secara virtual itu. Saya juga mentransformasi atau men-shifting sementara ke virtual. Jadi karena basis pertunjukan kan orang. Tuh, nanti kan harus hati-hati karena strain virus yang ada di sini bisa saja sudah bermutasi. Sementara itu, Sobat, selama sepekan lebih tidak ada penambahan kasus baru positif COVID-19 di Kota Blitar. Data terakhir menunjukkan jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 165 orang, dengan rincian 157 orang sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana atas laporannya. Selanjutnya kita ke masih di Kota Blitar ya. Kali ini bersama dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Kali ini mengabarkan operasi justisi masih berlangsung. Polres Blitar Kota sebut kedisiplinan masyarakat memakai masker semakin meningkat. Selengkapnya bersama dengan Afik, silakan dengan laporannya. Sobat, pelaksanaan operasi justisi hingga saat ini terus berlangsung guna menertibkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Operasi penertiban protokol kesehatan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020. Bagi masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker atau tidak mematuhi aturan, maka akan didenda sesuai dengan putusan sidang. Besaran denda mulai dari Rp250 hingga Rp500.000. Leonard MC Nambela, Kapolres Blitar Kota, usai melakukan operasi justisi di Jalan Dr. Wahidin Kota Blitar Rabu 7 Oktober 2020 mengatakan pelaksanaan operasi melibatkan kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Leonard mengatakan pihaknya bersama tim satuan tugas lainnya juga melakukan tindakan preventif jauh-jauh hari sebelum operasi justisi berlangsung. Pihaknya telah melakukan kegiatan sosialisasi hingga pembagian masker kepada masyarakat. Tujuannya untuk membiasakan warga Kota Blitar menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Setelah dilakukan beberapa minggu, operasi justisi berhasil menertibkan ratusan warga Kota Blitar. Leonard mengaku di operasi
kali ini, kedisiplinan warga Kota Blitar dalam menerapkan protokol kesehatan sudah tinggi. Bahkan sesuai dengan survei dari Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan mencapai 91%. Upaya-upaya pemerintah mendisiplinkan masyarakat dalam rangka protokol kesehatan. Tentunya hasil evaluasi juga sudah disampaikan bahwa dengan upaya yang simultan baik melalui penegakan hukum operasi justisi ini mengalami kenaikan. Saat disinggung sampai kapan pelaksanaan operasi justisi berlangsung, Leonard mengatakan operasi justisi yang semula dilakukan 2 minggu kini diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Afik Radian, Mahardika FM. Terima kasih Afik atas laporannya. Selanjutnya kita ke Madiun bersama dengan Ben Chandra. Kota Madiun tambah 2 kasus konfirmasi positif, disusul dengan 2 kasus sembuh pasien COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Ben Chandra. Silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh dan konfirmasi kembali bertambah di Kota Madiun. Setidaknya terdapat 2 kasus sembuh dan konfirmasi baru COVID-19. Kasus sembuh ini datang dari nomor 117 dan 138. Masyarakat dihimbau untuk selalu memakai masker minimal 2 lapis dan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari penularan COVID-19. Untuk pasien kasus sembuh pertama, nomor 117 berinisial W, 59 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Klegen. W terkonfirmasi pada 23 September yang lalu. Selanjutnya, kasus sembuh kedua nomor 138 ini berinisial RIS 27 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Pilangbango. RIS merupakan tenaga medis di salah satu rumah sakit di Kota Madiun. RIS telah dinyatakan sembuh saat ini. Sedangkan untuk kasus konfirmasi positif nomor 139 berinisial NS 41 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Banjarjo. NS melakukan perjalanan ke Jember dalam rangka pekerjaan akhir Agustus yang lalu. Sesampai di Kota Madiun, NS menjalani rapid test dengan hasil reaktif. Swab test dilakukan dan NS terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, NS menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 139 orang dengan 118 orang diantaranya telah sembuh. 14 orang masih dalam perawatan dan 7 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Untuk informasi terakhir akan disampaikan Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Cegah COVID-19 di Sub Bojonegoro pasang lagu Pinarak Bojonegoro di traffic light. Selengkapnya bersama dengan Iwan Siswoyo. Silakan dengan laporannya. Ya sahabat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro memasang rekaman suara atau voice recorder lagu Pinarak Bojonegoro. Selain rekaman suara imbauan tetap patuhi protokol kesehatan serta taati rambu lalu lintas. Kepala Seksi Lalu Lintas di Sub Bojonegoro saat menuturkan bahwa tujuan dipasangnya rekaman suara atau voice recorder lagu Pinarak Bojonegoro di beberapa titik traffic light agar pengendara atau pengguna jalan tidak jenuh saat menunggu lampu merah selesai. Di samping lagu Pinarak Bojonegoro, Disub juga memasang imbauan kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol COVID-19, yakni tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Sementara update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, ada sebanyak 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro. Juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Bojonegoro Masirin menjelaskan, selain pasien sembuh, ada tambahan baru kasus positif sebanyak 4 orang. Mereka berasal dari Kecamatan Bourno 1 orang, Kecamatan Kedungadem 1 orang, dan Kecamatan Bojonegoro Kota 2 orang. Sehingga kasus konfirmasi positif 42 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan Siswoyo yang sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 8 Oktober yang disiarkan juga bersama dengan Suara Sidoarjo. Ada juga dari RGR FM Tulungagung, Realita FM Pamekasan, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Gresik, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, LPPL Malowopati Bojonegoro, Peradia Suara Tuban, dan juga Ersal Nganjuk. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19.
bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.